Assalamualaikum, perkenalkan aku Kak Lura, Lugatul Arabiyah. Kita akan belajar bahasa Arab melalui video pembelajaran ini. Sudah siap? Yuk sama-sama kita simak videonya. Ad-Darsu Tsalits Maf'ulun bih pada tema Hijratur Rasul was Sahabah, hijrahnya Rasul dan sahabat. Berikut adalah tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang al-mufradat, kosakata, al-qawaid, kaidah, at-tamrinat, latihan. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pembahasan yang pertama yaitu al-mufradat, kosakata. Dengarkan dan simak baik-baik ya. Da'watun, dakwah. Barnamijun, kegiatan. Sami'ah, mendengar. Hadama, mengancam. Hajama, menyerang. Doroba, memukul. Akhodha, mengambil atau merampas. Ahlun, penduduk atau keluarga atau pengikut. Tolaba, meminta. Taroka, meninggalkan. Rafadho, menolak. Rohaba, menyambut. Rofaqo, menemani. Amwal, harta. Nah, alhamdulillah sama-sama telah kita simak bagaimana cara pengucapan kosakata. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang al-qawaid, kaidah. Maf'ulun bih. Maf'ul bih merupakan isim yang dibaca nasab atau salah satu tandanya berharokat akhir fathah. Dalam bahasa Indonesia, maf'ul bih disebut juga dengan objek atau merupakan kata benda yang dikenai pekerjaan atau fi'il. Contoh, qara'a at-talibu al-kitab. Murid telah membaca buku. Maf'ul bih pada kalimat ini yaitu al-kitab. Terletak setelah fi'il dan fa'il dan bertanda baca nasab yaitu berharokat akhir fathah pada kata al-kitab. Pembahasan selanjutnya yaitu kaidah maf'ul bih. Kaidah yang pertama, maf'ul bih disebutkan jika kata kerja atau fi'ilnya merupakan fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek. Telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya tentang pola jumlah fi'liyah yang fi'il yang muta'addi memiliki pola fi'il plus fa'il plus maf'ul bih atau kata kerja plus subjek plus objek. Contoh, yaqra'u Ahmadu al-Qur'an. Ahmad sedang membaca Al-Quran. Maf'ul bih terletak setelah fi'il dan fa'il. Artinya, tidak ada maf'ul bih untuk kalimat yang menggunakan kata kerja berupa fi'il lazim atau fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya seperti tidur, nama yanamu, duduk, jalasa yajlisu, dan pergi, dhahaba yadhhabu. Fi'il tersebut merupakan fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Kaidah maf'ul bih yang kedua bertanda baca nasab. Di antaranya yaitu berharokat akhir fathah pada kata yang mufrad. Contoh, qara'a at-talibu al-kitab. Maf'ul bih pada kalimat ini yaitu al-kitab. Maka al-kitab berharokat akhir fathah, bukan qara'a at-talibu al-kitabi dengan kasroh atau al-kitabu dengan dhammah, atau qara'a at-talibu kitaban jika isimnya nakirah, bukan dengan qara'a at-talibu kitabun atau kitabin. Selanjutnya,
berakhiran huruf ya dan nun pada jamak mudzakkar salim. Contohnya, ro'a Ahmadu al-muslimina. Ahmad melihat orang-orang muslim. Al-muslimina merupakan maf'ul bih pada jamak mudzakkar salim. Dia tidak menggunakan tanda rofa seperti waw dan nun, tapi tanda nasabnya adalah dengan ya dan nun. Pada keadaan nasab atau salah satunya adalah posisinya maf'ul bih, bukan ro'a Ahmadu al-muslimuna, tetapi ro'a Ahmadu al-muslimina. Yang ketiga, predikat fi'il ada yang membutuhkan satu maf'ul atau satu objek, ada yang membutuhkan dua maf'ul atau dua objek, dan ada yang membutuhkan tiga maf'ul atau tiga objek. Jadi, maf'ulun bih bisa berada lebih dari satu. Contoh yang terdapat satu objek yaitu qara'a at-talibu al-kitab. Murid telah membaca buku. Objek pada kalimat ini yaitu al-kitab. Selanjutnya, yang terdapat dua objek, a'ta Zaidun Muhammadan al-hadiyata. Zaid memberikan Muhammad hadiah. Maf'ul bih pada kalimat ini yaitu Muhammadan dan al-hadiyata. Dan yang terdapat tiga objek, contohnya adalah akala Ahmadu al-khubza war-ruzza wad-dajaja. Ahmad telah makan roti, nasi, dan daging ayam. Maf'ul bihnya yaitu yang pertama al-khubza, yang kedua ar-ruzza, yang ketiga ad-dajaja. Pembahasan yang ketiga yaitu at-tamrinat, latihan. Mari kita identifikasikan kalimat-kalimat di bawah ini. Nomor 1. Rafaqa Abu Bakrin ar-Rasula fil hijrati. Abu Bakar menemani Rasul dalam hijrah. Nomor 2. Rohabal ansaru ar-Rasula wal muhajirina. Kaum Ansor menyambut Rasul dan kaum muhajirin atau orang-orang yang hijrah. 3. Da'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu bisirrin. Rasul berdakwah kepada keluarganya dan para kerabatnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa mengidentifikasikan kalimat-kalimat tersebut? Jika belum, mari kita identifikasikan. Penjelasan nomor 1. Rafaqa Abu Bakrin ar-Rasula fil hijrat. Abu Bakar menemani Rasul dalam hijrah. Pada kalimat ini, rafaqa merupakan fi'il atau kata kerja. Abu Bakrin merupakan fa'il atau subjek yang melakukan pekerjaan. Ar-Rasula merupakan maf'ul bih. Fil hijrati merupakan keterangan. Jadi, maf'ul bih atau objek dari rafaqa yaitu ar-rasula yang dikenai pekerjaan. Penjelasannya, maf'ul bih pada kalimat ini terletak setelah fi'il dan fa'il. Dan cirinya, ar-rasula bertanda baca nasab dengan berharokat akhir fathah. Nomor 2. Rohabal ansaru ar-rasula wal muhajirina. Kaum Ansor menyambut Rasul dan orang-orang yang hijrah atau kaum muhajirin. Rohaba merupakan fi'il atau kata kerja. Al-ansaru merupakan fa'il, subjek yang melakukan pekerjaan. Ar-rasula merupakan maf'ul bih yang pertama, dan wal muhajirina merupakan maf'ul bih yang kedua. Jadi, maf'ulun bih atas fi'il rohaba yaitu ar-rasula wal muhajirina, karena kaum Ansor menyambut Rasul dan kaum muhajirin. Jadi, kalimat ini terdapat dua maf'ul bih. Maf'ul bihnya terletak setelah fi'il rohaba
dan fa'il al-ansaru. Dan cirinya untuk maf'ul bih yang pertama yaitu berharokat akhir fathah, dan al-muhajirina yang merupakan jamak mudzakkar salim bertanda baca berakhiran ya dan nun. Penjelasan soal nomor 3. Da'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu bisirrin. Nabi berdakwah kepada keluarganya dan para kerabatnya dengan sembunyi-sembunyi. Da'a merupakan fa'il atau kata kerja, an-nabiyyu merupakan fa'il atau subjek, ahla merupakan maf'ul bih yang pertama, dan aqariba merupakan maf'ul bih yang kedua. Bisirin merupakan keterangan. Jadi, pada kalimat ini terdapat dua maf'ul bih atau dua objek, yaitu ahla, keluarga, dan aqariba, dan kerabat. Kedua maf'ul bih itu terletak setelah fi'il da'a dan fa'il an-nabiyyu, dan cirinya sama-sama berharokat akhir fathah. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Jangan lupa untuk terus dipelajari ya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.